Wah, gue ngelihat yang nggak pernah orang lihat, yang mungkin kalau gue ceritain intinya itu air terjun mah. Kayaknya gue nggak bisa nih keluar hutan hari ini juga nih. Kalau Allah masih ngasih jalan gue keluar dari hutan ini, gue keluar dari hutan ini. Halo, kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang. Kali ini gue bersama Moa. Moa ini adalah teman seperjuangan dari hal kecil sampai hal besar, Moa. Ya, Insya Allah lah. Insya Allah. Berjuang terus lah. Berjuang terus intinya. Dan pada video kali ini juga si Moa ini ingin menceritakan terkait pendakiannya ke Gunung Cikuray. Bener ya? Benar. Nah, mungkin langsung aja nih berbagi cerita ini sama teman-teman semua, Bre. Awal mula ini ke Cikuray biasa aja sih sebenarnya mah, nggak ada yang istimewa, cuman ada beberapa kejadian yang mungkin ini di luar batas nalar kalau kata bahasa apanya sih itu, kalau yang punya six sense apa sih itu katanya ya kan, bahasa di luar batas nalar itu di luar pemikiran orang, Di luar logika. iya di luar logika lah gitu, seperti itu aja ya kan. Awal mulanya gue naik emang cuman berdua. Awal mula itu gue awal mulu ya, belum ada akhirnya kan, emang belum Kan kita baru awal. Iya. Awalnya gue nggak ada tujuan ke Cikuray memang ya kan. Saat itu gue mendaki emang cuman berdua, itu menggunakan motor dari Jakarta tuh. Pertama gue mendaki ke Gunung Cermai dulu. Pas sampai di Gunung Cermai itu biasa aja ya kan, sampai turun pun ya kan. Pas sampai turun pun gue biasa aja, cuman pas nyampe di bawah nih, temen gue yang namanya David itu bilang ke gue kayak gini ya kan, mau kentang nih naik katanya gitu ya kan. Ya mau kemana lagi nih ya, kalau gue bilang sih naik aja yuk, gue bilang ke Slamet yuk, kejauhan gue males bawa motornya katanya gitu. Ya udah kemana aja, yang jauh barat lagi aja nih. Ya udah ke Cikuray. Lu masih ada duit? Masih gue katanya kan. Ya udah, lu ada duit berapa? Gue masih ada waktu itu duit emang 250. Temen gue juga sama tuh megang duit juga ya kan, 250 juga cukup lah itu kan. Ya buat berdua tuh, sampai logistik juga masih ada sisa. Akhirnya awal mula pendakian ke Cikuray itu gue berangkat dari Kuningan itu, dari jalur Linggasana itu ke Cikuray, muter kan tuh kan, Muter dari lah. Kuningan ke Garut tuh ya kan. Garut. Gue juga nggak tahu, cuman mapping lewat peta waktu itu tahun berapa ya, 2016 itu Android belum terlalu inian banget deh ya kan. Jadi gua naik ya, nanya-nanya juga di perjalanan itu biasa aja. Singkat cerita nyampe tuh di Cikuray, gua lewat jalur kebun teh apa sih namanya, Pemancar. Iya, lewat Pemancar naik biasa. Insiden itu terjadi yang disebut dari luar batas nalar itu ketika gue pulang turun sih sebenarnya. Pas pulang turun nih, gue packing itu pukul 6 pagi. Packing pukul 6 pagi. Sehabis kan temen gue juga moto sunrise, dengan foto-foto. Gue kan emang orangnya jarang foto-foto, cuman sekedar doang ya kan. Bahkan bisa disebut males gue ya kan, foto-foto ya. Kondisi Cikuray lumayan rame lah waktu itu di puncak ya kan. Ngopi dulu Bro, biar ngeselek. Nungguin ya. Bukan sponsor ini. Sponsor. Oh iya. siap. Nah, pas gue udah selesai packing turun, gue emang bawa satu keril, satu lagi temen gue depek ya kan, karena tektokannya seperti itu ya kan. Jadi gue bilang sama temen gue turun duluan ya men, bahasa gue kan men. Ya udah ya men, tapi gue foto-foto dulu. Ya udah iya kata gue gitu ya kan ke dia, foto-foto. Ya udah gue turun duluan. Pas nyampe turun duluan tuh, gue istirahat di pos 3 pos 6 kalau dari puncak ya. Iya, dari puncak ke bawah ya. Pos 6 yang disebut puncak bayangan apa kata itu. Puncak di pos 6 itu gue istirahat, gue ngerokok. Keril kan emang gue bawa tuh kan. Istirahat, gue lagi ngerokok, adalah habis hampir setengah batang tuh. Temen gue lewat dari atas ya kan? Temen gue lewat dari atas, buat turun, buat
papasan sama gue sekedar. Gue bilang, woi men, lu kagak istirahat dulu? Enggak deh, gue langsung, katanya. Nanti aja gue istirahat. Gue udah, gue habisin rokok dulu sebatang. Gue bilang kayak gitu. Jelas itu percakapan ya kan? Betul. Jelas percakapan. Cuman dia turun ke bawah itu jalur ada 2 Cabang satu, itu ya? Iya, satu ke kiri, satu ke kanan. Temen gue ngambil ke kiri. Karena gue ngeliat temen gue di kiri, ya udahlah, ntar gue lewat situ juga. Ada pikiran gue kayak gitu. Udah sekitar 10 menit dia udah masuk ke jalur itu, gue habis ngerokok tuh gue lanjutin masuk ke jalur situ. Di situ insidennya ya kan. Tapi gue nggak berpikir itu di luar batas nalar lah ya kan. Gue nggak mau sebut itu mistis dulu lah ya kan, karena emang gue nggak ada berpikiran seperti itu ya kan. Gue masuk ke tempat jalur temen gue yang belok kiri itu, gue ikut situ masuk. Jalan, pas lagi jalan sekitar 15 menit gue nggak berpikir gue nyasar. Tapi gue emang ngeliat waktu itu udah pukul setengah 8-an dah, setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi gue kan pas gue jalan, gue makin lama gue makin ngeliat, lah kok ini nggak nembusin jalur waktu gue naik nih. Beda lah ya? Beda kan, karena kan gue naik pemancar, turun pemancar lagi tuh. Nggak ada niatan buat belok ke jalur mana. Wah, bukan jalurnya nih. Gue udah sadar kayak gitu ya kan, nggak beres nih kata gue ya kan. Gue nyasar nih kata gue salah belok apa gimana gitu. Ya udah gue putusin, karena waktu itu gue jalan sekitar 15 menit itu ya kan, gue sadar gue bukan masuk ke jalur sebenarnya. Gue balik lagi ke, gue pengen balik lagi ke titik gue awal masuk ke jalur yang gua. ngerokok itu ya? Iya ya kan. Tapi pas gue balik lagi, yang gue bingung, gue makin melencong tuh jalur. Terus itu tiba-tiba gue nemuin jalur 5 cabang. Gue 5 cabang, gue bingung. Wah, gue makin nyasar ini. Gue makin nggak bener nih. Ya udah, gue putusin buat ngambil jalur yang di tengah. Ya kan. Terus lurus. Wah, mungkin gue nggak sadar kali. Gue berpikirnya kayak gitu. Mungkin gue nggak sadar kali. Gue masukin lagi buat jalan lagi. Gue liatin waktu ya kan. Pokoknya 15 menit gue patokin waktu gue 15 menit gue belum nyampe ke jalur utama. Berarti gue ngaco nih, ya kan. Ya kan. Gue tembusin lagi jalan sampai sekitar 15 menit itu jalur lah, ada cabang 5 lagi nih. Kata gue kan gitu, bingung. Gue kemana lagi nih, ya kan. Waduh. Tapi gue kayak ngeyakinin diri gue, lu coba aja lagi ambil yang tengah, gitu ya kan. Gue tetap lurus jadinya gitu ya. Ya udah, gue tetap lurusin aja dah, ya kan. Gue tetap lurusin buat gue patokin lagi pokoknya 15 menit fix. Kalau gue sampai ketemu jalur yang aneh-aneh lagi, gue balik ke titik awal gue nyasar. Gue udah feeling, gue udah patokan gue gitu ya kan. Pas itu gue jalan 15 menit lagi tuh ketemu lagi yang ketiga kalinya jalur 5 cabang lagi. Tapi tempatnya beda, enggak kan. Mungkin kalau disasarin sama hal-hal aneh gitu kan, ya. Tempatnya itu lagi ya kan. Kalau ini beda emang tempatnya ya kan. Gue perhatiin sekitar ya kan. Ini gue gimana ya, kok gue makin kesini makin nemuin lagi jalur yang kayak gini. Wah, nggak beres nih, nggak beres kata gue. Ya udah tuh, akhirnya gue jalan, gue masukin ke tempat titik awal gue sadar gue nyasar. Pokoknya dari situ nih gue berpikir nih, gue lihat perlengkapan gue kan, apa aja yang ada. Pokoknya dalam hati gue, kalau gue nyasar ya kan, itu perlengkapan di gue nih, segala tenda. Gue bawa Tramontina waktu itu juga. Kalau yang buat nggak tahu Tramontina itu apa, adalah golok panjang yang keluaran Brazil yang mereknya Tramontina itu ya kan. Gue keluarin Tramontina gue dengan maksud gue buka jalur dan waspada misalnya kayak ada babi hutan di Cikuray kan. Nah, buat ngelindungin diri juga maksud gue kan gitu ya kan, karena posisi gue sendiri. Dalam hati gue cuman bilang, kalau Allah masih ngasih jalan gue keluar dari hutan ini, gue keluar dari hutan ini. Ya kan. Gue cuman bilang kayak gitu doang dalam hati gue ya kan. Dan gue lihat perlengkapan gue yang paling gue
kan itu air minum gue tinggal segini nih kali ya kan. Oke. Ini kan cuman logistik masih ada lah sisa-sisaan ya kan. Bisa survive lah, tapi gue targetin gue harus keluar hutan ini sebelum gelap mumpung masih pagi. Iya. Ya kan. Posisi gue tuh udah saat itu udah tuh gue udah periksa perlengkapan gue aman lah, gue buat survive nih udah cukup nih kata gue ya kan. Setidaknya 2-3 hari gue masih bisa lah kalau misalnya patokannya pahit-pahitnya gue nggak bisa keluar hutan pada hari ini juga gitu ya kan. Yang gue pikirin temen gue waktu itu kemana ya, gue udah nggak mikirin temen gue lagi, yang gue pikirin gue yang salah nih, gue yang salah masuk jalur gitu, yang gue pikirin ya kan. Ini kesalahan gue nih ya kan. Temen gue mungkin masuk jalur situ bener, tapi guanya nih yang salah ya kan. Gue emang nggak ada niatan buat wah gue sengaja gue buka jalur, nggak ada niatan kayak gitu, karena bukan prinsip gue buka-buka jalur yang emang tanpa peta, tanpa bawa peta, tanpa apaan ya kan. Nah itu kan udah nyeleneh kalau kayak gitu kan. Gue emang nggak ada niatan buat kayak gitu. Terus gue udah berpikir kayak gitu, udah tuh gue diem ya kan. Waduh air nih, yang gue pikir air nih gimana nih, gue udah seret banget air tinggal segitu ya kan. Gue hemat-hemat tuh minum ya kan. Tapi pada akhirnya jam 12 itu emang udah habis juga itu air gue minum ya kan, karena emang posisi serak banget ya kan. Gue nyari jalur ya kan, gue nyari jalur. Nah udah tuh gue jalan lagi buat di tengah hutan, gue nemu selang kayak selang irigasi gitu, perairan keluarga ya. Nah gue bilang wah ini air, ini ada airnya nih selang nih. Gue potong dong pakai inian gue Tramontina. Anjir nggak ada airnya nih kata gue. Waduh nggak ada airnya nih, parah nih kata gue ya kan. Ya udah nih, wah gue mikir lagi, ini selang pasti ke perairan warga nih. Ya kan? Gue coba lagi tuh mang ya kan. Itu posisi udah jam setengah 11. Posisi udah jam setengah 11 siang. Gue coba lagi, kan selang namanya panjang tuh. Panjang. Ya kan. Jadi bentuk melintang gitu. Ini kasarnya selang nih. Iya. Ya kan, ini selang nih begini dah. Gue ada posisi di sini nih. Gue coba dulu ngambil yang ke sebelah kanan. Yang tadi potongan yang tadi gue itu gue jadiin patokan. Kalau gue nggak nemu jalan lagi, ya kan? Gue nggak nemu jalan lagi. Gue jalan lagi, gue patokin lagi 20 menitan. 20 menit gue jalan. Kok ini selang makin lama? Masuk hutan emang gue ngebabat-babat lagi ya kan. Gue ngebuka jalur dah tuh, banyak pepohonan, banyak inian. Wah nggak jelas ujungnya nih kata gue, nggak beres dah udah. Gue bilang mungkin ini malah makin jauh, paling ke sungai kemana, gue mikirnya juga kan. Udah gue balik lagi ke titik yang tadi tuh, yang selang itu, pipa yang dipotong sama lo ya. Gue balik lagi ke situ ya kan, karena gue setiap gue mau ke tempat sesuatu gue kasih tanda buat ke titik awal gue ya kan. Iya. Nah udah dari situ gue coba lagi yang ke sebelahnya, yang sono. Wah kali yang di sebelah sono nih gue nemu ujung ini selang di mana. Gue coba jalan lagi, cepet itu gue ngesrak sampai 15 menit sama aja, nggak ada jalan juga. Akhirnya gue putusin, nggak ada kan, yang dari yang gue potong itu gue lanjut ke bawah lagi tuh. Lanjut ke bawah lagi, terus jalan. Pas gue jalan tuh gue berhenti nih, capek ya kan, gue aus nih anjir. Aus, air gue ada tinggal dikit, gue minum dikit ya kan. Udah gue duduk ngerokok nih ya kan, ngerokok duduk. Wah kayaknya ada pikiran dalam hati gue, kayaknya gue nggak bisa nih keluar hutan hari ini juga nih. Ya kan, gue udah mikirin air, gue yang utama itu air ya kan. Waduh air nggak ada lagi ya kan, udah seret, tapi gue sambil ngerokok udah seret itu. Seret tau nggak? Iya, mana sisa rokok teman gue ya kan yang Marlboro. Itu parahnya kan. Waduh, nah gue lagi bengong kayak gitu, gue megang Tramontina diem kayak gini aja. Itu di atas gua elang 2 biji, bener-bener nih terbang pendek gak ya 2 meter lah dari atas kepala gua. Elang Jawa kali ya? Elang Jawa 2 meter di atas gua ya kan. Terbang 2 biji, muter. Gua waspada dong ya kan. Ini takutnya gua sangkanya mangsanya dia kan. Kalau elang kan nyari mangsa kan gitu, muterin dulu. Waduh, ini kalau sampai nyerang gua bacok nih. Dalam hati gua gitu ya, buat ngelindungin diri gua juga ya kan. Benar. Namanya hewan liar kan, gue udah waspada aja nih. Tapi gue liatin aja elangnya gitu. Tapi makin lama dia makin tinggi terbangnya.
yang tinggi, cuman tetap muter di tempat situ. di atas kepala gue, muter jauh tuh ya kan. Udah jauh, udah gue antepin, gue diem ini gue harus kemana lagi nih. Iya. Ya kan, udah tuh gue dari jauh tuh gue ngeliat kayak plastik ini dah jas hujan gitu atau warna biru ya kan. Tapi gue nggak samperin, gue mager mungkin emang gue di situ ngelihat bekas tanda-tanda pita. Oke. Berarti ini pernah dilewatin orang lah gitu kasarnya kan. Ini ada bekas orang nih pernah lewat sini nih, ya kan. Pasti ini ada jalan keluar nih, dalam hati gue udah ngomong gitu ya kan. Tapi itu nggak beraturan. Pitanya itu. Iya. Kan namanya kalau di pohon kalau string line mah mungkin nggak bisa dilewatin atau apa itu kan paham. Ini kan pita kayak buat tanda doang. Iya. Wah, apalagi ditambah yang gue lihat. Enggak, ngopi dulu dong, nungguin kan? Iya, biar nggak tegang. Gue ceritanya tegang sih. Iya sih. Enak. Jangan iklan. Enggak. Oke, ini balik lagi gue ke yang tadi tuh, yang sehabis selang ya. Habis selang. Ya gue ngelihat string line itu, ya udahlah. Gue coba jalan lagi, tuh kondisi udah jam 11:30 itu emang air udah habis tuh gue minum. Wah, lagi aus-ausnya kayak gitu tuh. Gue jalan terus. Gue buka jalur gue. Pokoknya yang ngalingin gue babat biar ngebuka jalan gue ya kan. Gue samping juga hati-hati takut gue jurang masuk gimana gitu ya kan. Wah, gue ngelihat yang nggak pernah orang lihat, yang mungkin kalau gue ceritain intinya itu air terjun Bang. Air terjun itu keren banget, indah banget. Gue sampai bengong ya kan, sampai bengong. Waduh, gue kalau ada HP gue kan dipegang temen gue di tas kecilnya dia, gue nitip ya kan. Gue foto nih, keren banget, gue sampai bengong ya kan. Jaraknya ya lumayan jauh lah, namanya kalau di gunung kan kelihatan dari jauh gitu. Iya. Tapi lu harus masuk dulu gitu kan. Wih, keren banget ini, sumpah. Air terjun ya kan. Pokoknya gimana ya, kalau lu pernah ngeliat air terjun bagus, itu bagus banget. Gua aja sampai, wih, keren banget nih air terjun. Ada air terjun nih di Cikuray. Keren banget, bagus kata gua. Ya kan, di dalam hutan nih orang pasti nggak banyak yang tahu nih di sini. Gua udah berpikirnya kayak gitu. Gua udah berpikir, gua ngambil air ke situ sekalian gua inian. Gua lagi butuh air banget tuh. Gue lagi butuh air banget. Udah tuh gue coba masuk, rada curam begitu, gue jalan. Wah, lumayan jauh juga nih airnya, kata gue kan gitu ya kan. Gue sedangkan dalam hati gue ngejar waktu nih, minimal gue harus bisa keluar sebelum gelap. Gue udah ada pikiran kayak gitu nih. Waduh, gue mau terusin apa kagak nih ya. Tapi dari satu sisi ada batin gue nih, udah lu kesono kan, lu butuh air, lu aus boy, gitu ya kan. Wah, mana nih, gue sempet diem juga dulu tuh. Tapi kalau gue terusin ke sono, gue ntar nggak bisa ngejar waktu buat nyari jalan keluar di hutan sebelum gelap ya kan. Gue nggak tahu, ada feeling kayak gitu aja. Akhirnya gue udah ada jalan setengah jam itu ke situ, lebih kali setengah jam karena emang jaraknya berarti jauh. Waduh, kalau gue pikir, kena mikirnya itu pas lagi emang udah di tengah-tengah perjalanan, gue mikir kayak gitu kan. Waduh, mendingan jangan deh, gue harus cabut sebelum gelap. Udah dah, aus masih bisa ketahan dah, biarin dah, nanti gue udah mutusin kayak gitu, udah biarin dah, gue balik lagi dah sebelum gelap nih ya kan. Balik tuh gue buat jalan lagi ke tempat yang tadi titik udah gue lewatin. Buat udah diri situ, tapi ada rasa nyesel juga, udah balik ke titik awal yang pas gue lihat air terjun itu ya kan. Aduh, tadi gue udah jauh, kenapa nggak gue terusin? Tapi kalau gue kesono lagi ya buang waktu juga. Ada gue kayak berantem sama batin sendiri gitu. Mungkin kalau nyasar berdua kan debat nih, udahlah ambil air dulu lah ya kan. Gila lu, gue aus banget, mungkin kayak gitu kan. Karena ini posisi gue sendiri, gue jadi berantem sama batin ya kan. Gue nggak ada yang lain, makanya gue berantemnya sama batin gue aja yang mutusin
batin gua gitu kok, ya kan. Udah nih, udahlah. Waduh, udah tuh gue lanjutin, itu posisi udah jam 2:30 itu. Udah sore ya? Udah sore, ya kan. Gue lihat gue pakai jam memang, anjir, 2:30 nih. Maksimal gue harus bisa keluar nih, bener-bener nih, ya kan. Udah tuh di posisi jam 3:15 apa 20 itu, pokoknya udah masuk asar itu, ya kan. Gue udah diem lagi tuh duduk. Aduh anjir, aus banget, aus parah tuh, bener-bener aus parah itu, aus banget gua anjir. Tapi gua harus keluar. Tadi gue bilang tadi gue ada rasa Agak nyesel, kenapa ya? enggak gue tadi, soalnya gue udah di pertengahan gitu, ya kan. Waduh, ya kan, gimana nih, gue diem, gue tiba-tiba dengar suara ajan gua.